Sumatera Utara saat ini berjumlah 1093 orang. Ya. Gimana sih Bu cara yang dilakukan kiat-kiatnya untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh poluan? Merupakan suatu peran. Halo kawan Humas, kembali lagi di Police Talk Polda Sumatera Utara bersama saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, sebentar lagi Poluan Republik Indonesia akan melaksanakan hari jadinya nih. Yang keberapa nih Kak? 76. Udah tua kita ya. Nah hari ini nih kita langsung mendatangkan narasumber di mana kita akan membahas tentang kesiapan dari Polda Sumatera Utara dalam rangka menyambut hari jadi Poluan ke-76. Oh berarti narasumber kita hari ini tuh poluan-poluannya dong pasti Iya, ya. pastilah. Langsung senior-seniornya nih kita undang kita nih. datangkan Pakor Poluan Polda Sumatera Utara, ada Ibu AKBP Junior Simanjuntak SSI MSI. Halo Ibu. Halo, selamat siang Vika dan Gendis. Siang Selamat Ibu. siang, Ibu. Dan juga Ketua Hari Jadi Poluan ke-76 Polda Sumatera Utara yaitu Ibu AKBP Rina Frilia SIK. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kayaknya di tengah kesibukan senior-senior Kita ganggu ini ya. kita ganggu ya Kak ya. Karena berhubung sebentar lagi kita sudah melaksanakan hari jadi. Iya, hari ulang tahun. Hari Semangat di ulang tahun. Semangat ulang tahun yang ke-76. Iya, udah tua ya. Lanjut. Oke, mungkin nih langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang mau kita kulik-kulik nih mengenai mungkin jangan ke hari jadi poluannya dulu kali ya Kak ya. Kita tanya untuk poluan-poluannya dulu. Betul. Kali ya. Nah, boleh ini nggak Bu, di-share ke kita, dibagi ke kawan-kawan Humas juga. Kira-kira saat ini Polda Sumatera Utara itu berjumlah berapa sih Bu polisi wanitanya Bu? Ya, terima kasih ya Gendis dan Afika. Poluan Polda Sumatera Utara saat ini berjumlah 1093 orang ya. Dan itu terbagi menjadi dua ya. Ada 470 personil poluan yang bertugas di Satker Mapolda, kemudian ada 623 personil poluan yang bertugas di Polres-Polres. Jadi kita ada 29 Polres. Jadi poluan sudah tersebar di 29 Polres tersebut. Seperti itu gambarnya. Banyak Udah ya sampai Kak ya. seribuan ternyata Seribuan ya. Bu. ternyata yang setiap tahun pasti tambah nih. Tapi ada juga yang berkurang lah, yang memasuki masa Betul, purna. memasuki masa purna. Nah, kalau dalam rangka menyambut Hari Jadi Poluan nih Bu, kira-kira temanya nih di tahun ini apa sih Bu yang diangkat Bu untuk Hari Jadi Poluan ke-76? Ya baik, terima kasih Afika dan Gendis. Jadi untuk hari jadi ke-76 Poluan Republik Indonesia ya khususnya ini dengan mengangkat tema Poluan Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Tetap berhubungan lagi dengan Indonesia pemerintah tetap Emas, selalu pemerintahan ini ya, Bu. Indonesia Emas. Betul. Nah Bu, untuk untuk di HJP ini kira-kira sampai saat ini nih di hari ini kesiapan apa saja sih Bu yang sudah dilakukan Poluan Polda Sumatera Dan kegiatan-kegiatan apa aja yang kegiatan apa yang kemarin-kemarin kemarin udah dilakukan karena kayaknya banyak ya Kak ya. banyak Kalau terlibat. kalau Yang kena dicek sprint ya. Bukan saya lah Bu yang ngomong Bu. ya udah pasti kan ini acara kita Ya, Kak, betul. dari kita oleh kita untuk kita. Manis. kita sabu. Silakan Bu, Ya, kegiatan baik. apa saja? Jadi memang sudah hampir 1 bulan ya kita melaksanakan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Ini bukan hanya dilaksanakan oleh Poluan Polda Sumut, tapi juga Poluan Polres jajaran. Ya, terutama juga seluruh Poluan seluruh Indonesia juga melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi kita pada tanggal 11 dan 12 Agustus itu dilaksanakan kegiatan napak tilas. Ya, napak tilas di Bukit Tinggi karena monumen Poluan Republik Indonesia itu berada di Bukit Tinggi. Jadi perwakilan dari setiap Polda dan kita dari Polda Sumut ada 4 orang untuk di sana melaksanakan kegiatan napak tilas dan kemudian dilanjutkan dengan ada lomba polisi woman run 10K ya. Sekarang kan lagi memang marak. Iya, lagi rame, lagi FOMO nih Mas. Ngomong juga banyak. Salah satunya dapat juara 11 Juara. itu. Wow. Bribda Julis Ginting ya. Poluan Polda Sumut. The best. Kemudian selanjutnya kegiatan yang kedua, ini memang ada dari 1 bulan diseleksi untuk lomba paparan MC Bahasa Inggris
dan paparan bahasa Inggris. Nanti ini dipersiapkan untuk nanti kegiatan IAWP yang khususnya di Bali ya di 2026 ini. Kita tinggal menunggu, kita sudah mengirim beberapa poluan ya untuk mengikuti lomba, dan kita tunggu hasilnya. Tinggal ada tunggu dari Polda hasilnya. Sumut, ada yang Karena lombanya udah selesai ya Bu. Iya. Monitor kita udah selesai nih Kak lombanya. Tinggal tunggu hasilnya. Mudah-mudahan ada yang Mudah-mudahan ada yang nyantol Iya, Bu. ya. Ya, selanjutnya- Kalau bisa semua ya Bu juara. Selanjutnya ada kegiatan di tanggal 15 Agustus, kita kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana kita mengunjungi purnawirawan, ya purnawirawan poluan khususnya, ya ada 3 purnawirawan, kemudian ada juga yang poluan yang sakit, ya kita tetap untuk selain meningkatkan motivasi lah kepada poluan-poluan yang sudah menderita sakit. Nah, ini kita laksanakan juga di Polres-Polres juga, apabila ada poluan yang sakit mereka juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana. Nah, selanjutnya ada tanggal 16 Agustus kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti religi. Jadi bakti sosial ini kita ke sekolah-sekolah dalam rangka pembersihan sanitasi. Jadi kita bersama guru, bersama murid-murid sama-sama membersihkan lingkungan sekolah, sanitasi. Kemudian untuk di bakti religinya ada di masjid dan di gereja. Kita juga sama-sama membantu dengan pengurus masjid juga untuk membersihkan tempat ibadah. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan kita berdoa bersama untuk sama-sama mendoakan poluan Republik Indonesia tetap jaya ya, tetap eksis ya. Kemudian kita juga memberikan bantuan ya, bantuan alat-alat kebersihan tadi kepada sekolah dan kepada tempat ibadah, dan memberikan bantuan berupa sembako kepada pengurus rumah ibadah. Selanjutnya di tanggal 19 Agustus kita melaksanakan kegiatan bakti kesehatan. Ya, bakti kesehatan ini kita kemarin di Desa Skip, Lubuk Pakam. Jadi ada sebanyak 150 masyarakat ya, kita memberikan pelayanan kesehatan ya, kemudian penyuluhan kesehatan terutama tentang stunting ya. Sekarang ini kan lagi memang pemerintah gencar ya untuk stunting ya khususnya. Nah, kemudian kita juga memberikan kepada masyarakat yang difabel ya Bu ya. Masyarakat kemarin sebanyak 1 buah kursi roda dan 2 buah tongkat kepada masyarakat yang difabel, dan juga berupa bantuan sembako ya, sembako dari kita poluan Polda Sumut. Nah, selanjutnya banyak ini kegiatannya apa ya? Nggak apa-apa Bu. Biar masyarakat tuh tahu harus jadi poluan ini. Kita tuh melakukan kegiatan-kegiatan yang positif semuanya. Selanjutnya di tanggal 20 Agustus kita melaksanakan donor darah. Ya, donor darah kita melaksanakan di Polda. Ya, pesertanya dari baik poluan maupun Polki. Ya, kemudian ada juga masyarakat dan Ibu Bayangkari. Ya, kita melaksanakan kemarin ada 230 yang berhasil melaksanakan donor, kita mendapat 160 kantong darah. Nah, kemudian di tanggal 22 Agustus kita melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Ya, ini kita Poluan Polda Sumut dan perwakilan Poluan Polres Tabes. Ya, kita melaksanakan ziarah dan tabur bunga di makam anggota Polri dan purnawirawan Poluan ya, yang lokasinya bersebelahan dengan Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya di tanggal 26 Agustus kita melaksanakan Poluan Goes to School. Ya, ini jadi kita ada beberapa sekolah nih, ada SMA Negeri 13, SMA Swasta Area, dan SMA Dwi Tunggal. Ya, selain kita menjadi pembina upacara, diawali dengan menjadi irup, ikut melaksanakan upacara bersama siswa-siswa, kita juga melaksanakan sosialisasi tentang bijak dalam menggunakan media sosial dan etika berlalu lintas. Kemudian baru-baru ini tanggal 29 Agustus kemarin kita melaksanakan sarasehan ya, sarasehan tentang penanganan kasus tidak pidana perdagangan orang dan kejahatan terhadap perempuan dan anak yang memang sekarang lagi marak ya. Ya, ini kita kemarin sasarannya kepada siswa-siswa SMA dan mahasiswa beberapa universitas, yaitu ada dari Universitas Medan Area, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Katolik Sumatera Utara. Untuk SMA-nya SMA Kemala Bayangkari, SMA Santo Antonius, dan SMA Negeri 14 Medan. Dan kemudian juga ada Poluan juga berada di sana, kemudian juga dengan Ibu Bayangkari. Ya, kita melaksanakan sarasehan cukup antusias untuk masyarakat, untuk siswa-siswa dan mahasiswa yang hadir. Ya, kemudian yang kegiatan selanjutnya yang hari ini podcast ya, podcast tentang hari ini. Dan kemudian untuk nanti kita di tanggal ini kita belum tahun tanggal 1, di tanggal 2 kita melaksanakan syukuran secara sederhana. Sederhana untuk inilah makna artinya dari
hari jadi Polwan sendiri. Acara puncak ya, Bu? Ada puncak, Iya. tapi kita tetap laksanakan dengan hikmat. Iya, betul. Kemudian nanti di rencana tanggal 3 dan 4-nya kita melaksanakan gatur lalu lintas. Ya di titik-titik keramaian. Nanti mungkin bisa ditunggu nanti di tanggal 3 4 mana pengendara Ditunggu nanti dapat sprintnya, Bu. ada simpang limun ya, dapat bunga nanti siapa pengendara dapat coklat. Betul. Wow, itu dia. Kegiatan Kalau saya kita. jadi masyarakat boleh nggak, Bu? Jangan nggak kena gaturnya, Bu. Tapi nanti bunga dengan coklat ini rencananya akan diberikan kepada para pengguna jalan yang patuh ya. Betul. Yang lengkap ibu ya, Iya. tertib. Iya, jadi Kalau kemarin kan kalau yang nggak patuh ditilang. Iya, tetap ya, Bu. siapa yang lewat nanti di depan simpang limun atau disambung gitu ya. Ingat tuh orang kawan Humas nih. Iya, Patuh hati-hati ya kan Humas. Ya, patuh kepada aturan supaya dapat coklat dan bunga ya, dari polwan-polwan cantik Polda Sumatera Utara. Ya. Nah tapi Bu memang kemarin kebetulan saya ada beberapa kegiatan yang terlibat waktu kita ke sekolah ya Bu sama Bu Junior. Betul Bu. Jadi anak-anak SMA tuh Bu memang betul excited Bu. Kalau yang datang tuh polwan-polwan ke sekolah ya kan Bu. Iya, Lebih betul. excited nanya, pengen tahu jadi polwan tuh kayak mana gitu loh Dis. Terlibat nggak? Kayaknya Gendis minta tahun depan terlibat sih Bu. Kalau ditambah sprintnya gendis. Ketahuan ya. Ya, Bu, Terlibat Bu. Kak, terlibat Gendis Kak. Waktu hari H sih nanti Terlibat Drijen. Nah, bercerita tentang tadi kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut Hari Jadi Polwan, sudah banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan. Nah, Bu, untuk dari polwan-polwan sendiri Bu dengan jumlah yang 1093 tadi Bu. Ada berapa banyak sih Bu polwan yang menduduki jabatan-jabatan strategis nih Bu? Seperti Ibu. Betul. Ya sebenarnya semua jabatan itu strategis ya sebenarnya ya, apalagi sesuai dengan ada 5 arah bijak Bapak Kapolda Sumut ya. Yang pertama itu agar melaksanakan tugas itu dengan tulus dan ikhlas ya. Jadi dimanapun mau di humas ya, mau di keuangan, di binmas, dimanapun itu Kita bangga kok Bu di Humas. Iya, asal Berapa tahun? dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas ya. Itu pasti memberikan warna yang indah ya buat organisasi Polri. Kemudian tadi untuk polwan-polwan kita yang berjumlah 1063, tadi saya sudah jelaskan berapa orang yang di 470 di Satker Polda, itu sekitar 43% dari jumlah polwan keseluruhan. Jadi lebih banyak polwan-polwan itu ada di Polres ya. Tadi Polresnya ada 29, itu 57% polwan yang bertugas di wilayah ya. Kemudian tadi masalah polwan terkait polwan yang menduduki jabatan ya. Jadi ada polwan-polwan kita sebenarnya yang lalu-lalu sudah ada polwan yang menjadi Kapolres ya, Kapolres di Padang Sidempuan ya, Kapolres Binjai ya. Nah, saat sekarang saat ini ya, polwan yang menduduki jabatan di Polres itu ada Wakapolresta Deli Serdang ya, AKBP Julianti Prihartini ya. Kemudian juga banyak juga polwan kita yang sudah menjadi Kapolsek ya, baik di wilayah Medan ya maupun di Polres-Polres yang lain. Kemudian juga sebagai Kabak Sumda ya, Kabak SDM, kemudian Kasat ya. Kemudian juga di Polda ada Kepala SPKT ya, Sentra Pelayanan Kepolisian ya terpadu. Kemudian juga Kabak di Polda, Kasubdit di Direktorat ya, kemudian Kasubdit di bidang ya. Ini saya pikir ini merupakan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan Bapak Kapolda kepada polwan Polda Sumatera Utara, dan polwan harus bisa berkiprah ya lebih profesional lagi supaya nanti ke depan akan lebih banyak lagi ya polwan-polwan yang menduduki jabatan strategis. Amin. Mungkin berikutnya Ibu berdua menduduki jabatan. Amin. Kita tuh tiap wawancara polwan selalu kayak gitu ujungnya. Ada template ya, Iya, template Kak. Nah tadi kita bicara mengenai polwan yang menduduki jabatan strategis Bu. Mungkin setelah ini kita bicara mengenai polwan Polda Sumatera Utara yang memiliki prestasi yang pastinya jauh lebih banyak ya Kak. Dari adik-adik kita sama aja udah berapa banyak ya seperti yang tadi Bu bilang si Joyce Bu baru mendapatkan medali dari acara mungkin selain dari adik-adik kita yang atlet, prestasi-prestasi apa saja sih Bu ya mungkin polwan. Yang Ya, polwan miliki. memang polwan Polda Sumatera Utara ini polwan-polwan yang hebat ya. Jadi prestasi bukan hanya di
kepolisian saja, tetapi juga mereka menorehkan prestasi juga di bidang olahraga ya. Nah ini saya mungkin bisa membacakan ya, ada poluan kita yang berhasil mengungkap kasus ya, Betul. sabu sebanyak 65 kg ya, kemudian juga ini dia Retnosari AKP ini mengungkap kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata di Kabupaten Karo ya. Kemudian Ingrid ini juara 1 taekwondo kelas 49 putri senior prestasi, ini Pangkostrat Cup ya 2024. Kemudian Aprilia putri Lumban Tungkup ya, ini juga juara 1 tradisional MMA Woman ya di Kamboja ya 2024. Kemudian juga Afifa Ajura ini juara 3 komite 55 kg putri usia 18 tahun ya dalam kejuaraan nasional karate ya. Kemudian Emily Wahyuni ini juga juara 2 running putri dalam kejuaraan nasional menembak ya Piala Kapolri. Kemudian juga ada Dia Anggraini ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana peredaran narkotika 53 kg ya. Kemudian Anne Francisca ini Sianipar ini juga berhasil mengungkap kasus pemerasan pengurusan administrasi caleg ya pada tanggal 14 November ya. Selain ini juga banyak juga poluan-poluan kita ya yang bertugas di luar negeri ya, di Sudan sebagai anggota PBB ya. Iya. Ya, ini ada di data poluan penugasan di luar negeri, dan salah satunya berpangkat AKBP ya. AKBP Elizabeth Bancin ya. Kemudian yang lain ada 7 orang lagi itu poluan-poluan kita Polda Sumut yang bertugas di sana. Ini merupakan kebanggaan buat Polda Sumut ya. Hebat bukan hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga poluan Polda Sumut tetap berkiprah. Betul Bu. Coming soon gendis sih Bu. Ya, Saya yakin. amin. Itu doa saya juga. Tetap kena juga ya. Iya. Urusan gini juga. Iya. Nah, karena tadi kan Bu kita mengangkat tema HUT Poluan kali ini yaitu mendukung percepatan transformasi ekonomi Indonesia nih Bu. Untuk peran poluan sendiri nih Bu, kenapa kita mengangkat tema itu, di mana sih Bu perannya gitu? Ya baik. Jadi sebenarnya peran poluan dan polki itu sama ya. Tugas Betul. kita kan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Dengan kehadiran kita tadi sesuai dengan arah kebijakan Pak Kapolda, ya polisi ada di mana-mana dalam rangka untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau kita aman kan pasti aman, orang juga berusaha, berekonomi juga lancar kan. Nah, jadi juga ikut mendukung perekonomian, ya perekonomian pemerintah, negara. Nah, jadi sebenarnya sama saja dengan kita tetap hadir di masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Ya itulah makanya mungkin lebih mengangkat untuk poluan lebih 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 berperan ya Bu, lebih ada perannya juga ya iya. Bu. Apalagi perempuan ya Kak ya. Betul. Memang kita sudah lebih menggunakan hati mungkin ya, Betul, lebih dekat ke untuk masyarakat pelayanan ya. benar, lebih sensitif katanya. Iya, jadi mungkin saya tambahkan juga ya bahwa transformasi ekonomi ini akan meningkat ya. Meningkat ketika masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonominya dengan baik. Betul. Ya. Bagaimana masyarakat bisa melaksanakan ekonomi dengan baik ya? Tentunya harus ada situasi yang aman dan nyaman. Ya. Nah, ini poluan berperannya di sini. Ya, poluan melaksanakan pengamanan di tempat-tempat perekonomian masyarakat. Ini sudah merupakan suatu peran ya, peran untuk meningkatkan transformasi ekonomi. Betul. Ya, jadi kalau aman berarti investor akan datang ke wilayah kita. Betul. Seperti itu. Betul. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rina ya bahwa ini luar biasa juga ini arah kebijakan Bapak Kapolda ya, bahwa polisi diharapkan ada di mana-mana ya, di mana-mana. Jadi kemarin sudah dijelaskan juga ya bahwa mengemban fungsi intelijen. Ya. Begitu juga ketika ada permasalahan itu harus segera diselesaikan ya, gangguan kamtipmas yang ada harus diselesaikan ya supaya tidak menjadi gangguan nyata. Betul. Begitu juga saat penegakan hukum harus dilaksanakan dengan adil ya dan profesional seperti itu supaya
ya masyarakat merasakan kenyamanan sesuai dengan SOP itu penekan Bapak Kapolda. Betul. Nah, jadi itu memang peran Polwan pun bisa dibilang sangat penting juga ya, Bu. Pasti, Iya, pasti. Betul. Pasti. Nah, kita bicara sebagai seorang senior Polwan nih, Bu, yang sudah mungkin puluhan tahun ya bertugas Senior sebagai aja ya. Tua ya. sebagai senior Polwan dan juga bisa dibilang yang dicontoh ya Betul. Kak ya. Gimana sih Bu cara yang dilakukan kiat-kiatnya untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Polwan, karena Polwan juga manusia ya Kak. Betul. Mungkin Yang pasti tidak pelanggarannya- luput dari salah Betul, ya tapi Kak. mungkin definisi pelanggarannya mungkin bisa kita bilang bukan pelanggaran, mungkin cara berpakaian dalam berdinas gitu. Gimana sih Bu mungkin untuk mengurangi nih Bu? Dan cara-cara yang mungkin Ibu sampai hari ini terapkan gitu ya. Asik. Ya, baik, terima kasih. Ya sebagai manusia ya pasti ada, kadang-kadang manusia itu ada lupanya ya kan, ada kurangnya seperti itu ya. Nah, kita di jajaran Polda Sumatera Utara, saya juga dan senior-senior Polwan ya, secara rutin itu selalu mengingatkan ya kalau adik-adik kita atau rekan-rekan Polwan ada yang mulai apa ya, kadang-kadang salah ya, misalnya dalam berpakaian ya, etika berpakaian, berseragam, kemudian juga berperilaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti itu ya. Nah, kalau kemarin ada yang kita kan ketentuan yang baru, Polwan harus yang rambut panjang harus dicepol misalnya. Nah, itu ketika yang tidak melakukan seperti itu, saya pasti memanggil ya, kemudian juga Propam mengingatkan ya supaya jangan diulangi lagi yang salah gitu ya. Nah, kemudian juga ada sistem mentoring ya. Artinya ada mentor dan ada menti ya. Jadi Polwan yang bermasalah itu harus dibimbing oleh seorang mentor yang Polwan juga ya. Jadi kalau salahnya sedikit jangan sampai salahnya banyak gitu ya. Jadi salahnya sedikit diluruskan supaya nanti kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Ya, ya. Kemarin juga di acara dalam rangkaian Hari Ada Jadi pekan Polwan disiplin kita dari laksanakan Bapak. iya pekan disiplin juga. Di situ juga kita mengingatkan ya bahwa Polwan sampai saat ini aturannya tetap sama, kalau pakai tas itu harus warna hitam. Betul. Ya, kemudian baju juga tidak boleh ketat-ketat ya. Nggak boleh gombrong juga kan gitu, yang sesuai dengan badannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus performance-nya rapi karena dilihat masyarakat. Betul. Nah itu dia Kak, karena memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa polisi adalah perhatian masyarakat. Memang tidak akan pernah luput dari perhatian masyarakat gitu. Apalagi Polwan. Tapi Bu, dari semalam waktu pekan disiplin ada satu kata-kata yang saya suka sih Bu, yang saya kutip. Polwan itu bukan artis. Jadi Itu arahnya kemana nih Kak? Kira-kira nih arahnya mau kemana karena nih? Polwan itu bukan artis, arahnya itu Bu, ada nggak sih Bu aturan-aturan mungkin yang harus diterapkan oleh Polwan dalam penggunaan media sosial? Ya. Masuk? Masuk. Ya, sebenarnya aturan di dalam media sosial itu sama ya dengan di dunia nyata gitu ya Bu Rina ya. Karena ada etika pergaulan juga. Berbicara di dunia nyata dengan di dunia maya ya sama gitu. Jadi tolong kalau di media sosial juga ketika ada komentar ya komentar yang baik, yang positif. Yang diposting di media sosial adalah ya yang bersifat informatif. Ya ya. Informasi-informasi yang positif gitu ya. Atau juga bersifat edukatif ya. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang ditunggu oleh masyarakat dari polisi. Misalnya ketika saya posting, mereka pengen apa sih yang diposting Bu Junior ya? Tentu mungkin hal-hal yang positif yang berhubungan dengan kepolisian gitu. Nah, ini sangat dilarang ketika Polwan misalnya jam-jam dinas itu live ya, melakukan live, tapi itu bukan live untuk kegiatan-kegiatan dinas ya, malah menunjukkan apa ya, gaya-gaya hidup yang hedonis ya, atau yang tidak Mewah. sesuai ya, mewah atau tidak sesuai dengan kegiatan di jam kerja gitu ya. Jadi kami juga selalu mengingatkan adik-adik Polwan ya, agar menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif seperti itu. Ya, Mungkin Bu, tambahan saya dari Bu nggak Rina. jadi live deh Bu saya Bu. Live streaming di jam dinas jangan ya Dek ya. Iya, saya tambahkan ya, mungkin Oh iya, ya, iya, lebih Bu. bagus kita menampilkan kegiatan-kegiatan kepolisian ya kan. Betul. Jadi masyarakat tahu oh ini Pak Polisi kerja ya kan. Jadi nggak selama ini lihat
mana polisi gitu kan, cari-cari ya gimana ya. Karena live streaming pas kerja tuh kayak pertanyaannya polisi tuh nggak kerja. Iya, betul memancing ya. kerja Ya. Jadinya memancing negatif nih, Komentar dari negatif. komentar dari netizen. Nah, itu seperti misalnya sekarang kan kegiatan PON ya. Nah, itu masyarakat pasti menunggu di mana ini tempat ponnya, di mana yang macet, di mana yang tidak macet gitu kan, di mana nanti yang kegiatan dilaksanakan. Mungkin kalau dia bisa menghindar dari kemacetan itu, dia masyarakat akan menghindar seperti itu. Itu yang dibutuh masyarakat ya pada saat sekarang ini, karena ada kegiatan PON gitu yang akan dilaksanakan di bulan September kan. Nah, kita berikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait kegiatan tadi. Nanti kita akan dapatkan informasi itu Bu melalui Gendis dari TV Polri. Ya. Oh, mantap itu. Mantap kan Bu? Terusin. Nah Bu, sampai sekarang nih udah panjang nih pembicaraan kita. Betul. Cuma masih ada nih yang kita harus kulik lagi nih. Iya. Kira-kira sampai sekarang ini kendala apa yang paling sering dialami oleh seorang polisi wanita Bu? Pandangan dari Ibu lah mungkin sebagai senior poluan ya Kak. Kalau ya. saya Bu pasti banyak Bu. Tapi Ibu aja yang tahu. Ya, kayaknya kendala nggak ada ya. Yang ada mungkin tantangan. Oh, iya. Lebih tepatnya itu ya Bu, tantangan. Tantangannya sebagai seorang wanita yang bekerja gitu ya, tentunya punya tantangan tersendiri ya. Misalnya apel jam 7.30 berarti dari rumah harus berangkat pagi ya. Kalau misalnya mungkin jam 7 atau ada yang berangkat jam 6 pagi ya, setengah 7, berarti sebelum itu harus sudah mempersiapkan keluarga kita ya, yang mau sekolah harus disiapkan sarapannya, suami juga harus dibereskan, rumah juga seperti itu ya. Ya artinya tantangan ini tidak membuat kita di dalam pekerjaan menjadi tidak profesional. Jadi tetap profesional sebagai ibu rumah tangga, profesional juga sebagai polisi ya, sebagai poluan gitu. Semua bisa dikerjakan. Ya. Saya hanya bisa tersenyum Bu. Nah itu tadi dari Bu Junior nih, dari Bu Rina kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak sih Bu? Kiat-kiat ya, kita tadi mempersiapkan ya segala sesuatu kan, kita sudah pasti merencanakan, jadi mempersiapkan segala suatu hal ya, akhirnya mungkin jadi ada kendala-kendala bisa kita antisipasi. Ya, mungkin juga ya kerjasama tim juga dalam rumah tangga ya, bapaknya berperan juga, istri juga, anak-anak juga saling mendukung ya, sehingga tercapai kerjasama yang baik. Setuju sih. Kalau itu Gendis belum ngerti Bu, jadi kita nggak usah bahas sampai dalam. Triple kill 3 kali ya Kak ya? Ya oke. Kayaknya pertanyaan yang terakhir udah dijawab nih. Dan karena juga kalau tiap kita tanya poluan, jawabannya pasti itu juga. Iya. Suami harus support, anak juga harus dukung. Pengertian dan kita harus menjadi perempuan yang tangguh. Itu sih yang paling penting. Nih Bu, untuk menutup nih Bu podcast kita kali ini, apa sih Bu harapan ibu-ibu nih untuk poluan-poluan tentunya di usia yang ke-76 ini? Mungkin bisa disampaikan dari Bu Junior dulu Bu, izin. Yang pertama saya di usia poluan yang ke-76 ini ya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh poluan Polda Sumut atas dharma baktinya ya, yang sudah dipersembahkan khususnya untuk Sumatera Utara ya. Kemudian poluan harus lebih mawas diri ya, poluan harus lebih mawas diri, kemudian melakukan refleksi ya, artinya apakah yang saya lakukan ini sudah baik atau perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian tidak jumawa, artinya tidak jumawa, tidak sombong lah ya, tidak sombong. Kemudian yang terakhir lebih peka ya terhadap perkembangan dinamika yang ada, seperti itu. Simpel Terima kasih. tapi Ngena ya. Terharu. Karena kata awalnya terima kasih untuk dharma baktimu langsung. Enggak, tapi kayaknya Bu harus ada, pasti ada. Harus ada. Apa ya? Mungkin pesan-pesan kali ya. Pesan-pesan, Tadi Bu. Bu Junior harapan, mungkin dari Bu Rina pesan kepada poluan Polda Sumatera Utara. Untuk poluan-poluan, khususnya poluan Polda Sumatera Utara dan poluan Polres jajaran Polda Sumatera Utara, saya harapkan tetap bekerja secara profesional, kemudian secara berintegritas, yang mendukung ya setiap kegiatan kepolisian ya. Kita tetap menunjukkan bahwa kita memang wanita-wanita pilihan ya, wanita pilihan yang ada di Polri ya, khususnya
kita melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang bekerja dengan tugas pokok masing-masing untuk semakin menunjukkan kiprah kita sebagai polisi wanita Republik Indonesia. Mungkin itu saja. Ntar kayak pekerjaan ya dia jadi makin Oh, semangat. jaya. Iya, makin semangat. Tapi Kak ada pesan-pesan? Pesannya nanti aja di Gojek. Nah Ibu terima kasih banyak sudah. Makasih Bu udah berkenan, kami hadir. recokin hari ini. Kita tahu Ibu sibuk tapi masih berkenan hadir di sini untuk Tapi Bu berbagi kemarin cerita. sedikit saya sampaikan ya Bu di media sosial Poluan nih Bu, kemarin ada juga beberapa dari masyarakat tuh yang posting bisa nggak ya datang ke sekolah kami atau gitu Bu. Ada juga beberapa masyarakat yang mungkin karena kita belum berkesempatan nih hadir di sekolahnya. Mungkin Poluan Ghost to School-nya bisa seminggu Kak. Kayaknya ini sampai sprint sih bos setiap minggu. Berarti mungkin di lain waktu tidak harus di hari jadi Poluan. Bisa. Nah, Bu Rina kan kebetulan di Binmas. Iya. ya. Oh iya Nah, bisa dijadikan kegiatan ditanya rutin ya Bu. dari sekolah mana, Iya, nanti siap. kita bisa hadir Iya. juga di Iya. sana. Memang di SMA 13 kemarin sangat antusias Sangat sekali ya. antusias Ini sekali. karena banyak hadiahnya atau karena apa ya? Ya tapi memang Bu selain mungkin karena ada hadiahnya juga, tapi memang adik-adik kan Bu pengen tahu tuh Bu Iya. bahwa nanya juga Tentang media sosial, media ya, sosial, lalu tentang lalu lintas, tentang jadi Masuk polisi, polisi, gitu. ya. Memang excited itu. Mungkin karena yang datang kita cantik-cantik ya Bu. Puji diri sendiri. Daripada nggak Tidak ada yang muji Bu. Oke. Kita tutup aja ya Kak ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Terima kasih Semoga kembali. Poluan Polda Sumatera Utara Semakin jaya kayak tadi bilang Bu Junior. Gitu kan Bu? Jaya. Jaya. biasa. Nah, kawan humas demikianlah Polis Talk kita pada hari ini. Kita bertemu di perbincangan-perbincangan berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih inspiratif lagi. Saya Brigadir Gendis Purba dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan Salam presisi.